Salah satu video yang beberapa hari lalu viral mengenai perempuan-perempuan yang pakai baju-baju jaranan, lalu mereka melakukan tarian, joget-jogetan, joget-joget seksi, joget-joget birahi di atas panggung yang diberikan nama perayaan Maulid Nabi. Nah, pasti teman-teman sudah menyimak video itu, karena sudah 2 hari atau 3 hari yang lalu setelah video ini dibuat, orang-orang pada bertanya itu sebenarnya kejadiannya di mana, siapa penyelenggaranya, dan bagaimana acara itu bisa dilaksanakan. Di sini kalian tidak perlu bertanya-tanya sebenarnya, karena memang di acara-acara Maulid hal seperti ini bukan cuma satu-satunya. Banyak sebenarnya kegiatan semacam ini mereka laksanakan meskipun tanpa alasan-alasan yang akan kita bacakan di video ini. Dulu pernah terjadi di salah satu madrasah katanya ya, yang ini videonya. Kalian pasti sudah menyimak video ini. Beberapa anak remaja jogetan ya eksotis padahal masih remaja, tapi sudah berani melakukan hal-hal yang sedemikian rupa. Lantas bagaimana dengan yang dewasa? Apakah mereka takut? Oh, lebih berani. Di setiap majelisan lagunya sholawat, joget mereka. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma janda. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wala umrik lak anta بدري ولا عمرك لك انت وعمري. Jadi memang nggak perlu kalian heran, karena memang di tradisi ajaran-ajaran sufi yang sedemikian seperti ini tidak pernah lepas dari yang namanya syubhat dan beberapa hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Sekarang coba kita bacakan dari Fakta Indo ya teman-teman, yang dimana ada klarifikasi dari orang atau panitia lah penyelenggara kegiatan Maulid Nabi, tapi diisi dengan perempuan-perempuan berpakaian jaranan seksi goyang-goyang sontoloyo. Penari joget dengan latar Maulid, panitia beda acara, spanduk belum dilepas. Mari kita baca seperti apa klarifikasinya. Sejumlah wanita menari tari tradisional dolalak. Oh, dolalak ya. Namanya tradisi ini dolalak, teman-teman. Coba lihat. Tradisi, teman-teman. Apakah tradisi yang tidak sesuai dengan syariat perlu untuk disingkirkan bagi orang yang beragama Islam? Silahkan komen di bawah. Karena kan biasanya kalau kita berbicara masalah adat atau tradisi, banyak orang bertentangan. Oh, nggak apa-apa, ini tradisi. Kalian Islam tidak sepantasnya untuk mengatakan ini tidak boleh, tidak sesuai dengan syariat. Karena apa? Negara Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI. Jadi tidak boleh ya kita menganggap bahwa penyebab banyaknya kezoliman, korupsi, ya ketidakadilan, kemiskinan, bencana yang ada di Indonesia karena disebabkan oleh orang-orang yang tidak soleh atau soleha di Indonesia. Enggak, bukan karena itu, tapi karena memang sudah suratannya seperti itu. Jadi jangan sangkut pautkan dengan Islam, karena negara Indonesia bukan negara Islam. Pasti akan ada orang yang berkomentar seperti itu. Apalagi kita berbicara masalah tradisi, wayang. Kemarin ketika Ustaz Khalid Basalamah memberikan pernyataan tentang wayang, habis Ustaz Khalid dihina, dicaci maki, fotonya dibikin meme, dibuat wayang-wayangan. Pokoknya kita melihat itu teman-teman, konyol. Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Ana cuma bawa 5 rial. Masa tidak bisa? Oh ya jangan segitu. Masa 5 rial? Ini juga saya ini kerja dari pagi sampai pagi belum dapat ini. Ya udah saya undakkan ya. Undakkan itu bahasa apa, Mas? Saya kasih peningkatan. Insya Allah tidak saya musnahkan. Fa insya Allah asal kita ijab qabul nanti.
Ini kok malah ini kok oh. Wes rampung. Alhamdulillah, wa syukurillah sudah selesai. Oh ya, wes. Nyambut gawe ya. Fa insyaallah dengan senang hati. Masyaallah, masyaallah. Iya, tenang, tenang. Prabu Baladewa. Tapi dilakukan oleh orang-orang konyol. Dan akhirnya kekonyolan mereka Allah tampakkan kepada kita semua dengan berbagai macam insiden yang mereka lakukan. Menggoblok-goblokkan tukang es, teriak-teriak lonte di depan media. Pokoknya berbagai macam kekonyolan yang mereka lakukan. Coba baca lagi. Panitia memberikan klarifikasi bahwa kedua acara ini berlangsung secara terpisah. Benar, itu di desa kami, tapi itu sebenarnya tidak di waktu yang sama, meskipun masih di hari yang sama. Kalau acara pengajian itu jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Sedangkan yang dolalak itu mulainya jam 9 malam sampai selesai. Ini pernyataan atau klarifikasi dari salah satu panitia mungkin ya. Sehingga orang tersebut mengakui kesalahan terjadi karena panitia tidak melepas spanduk saat pertunjukan tari dolalak dimulai. Oh, ini tari dolalak ya teman-teman. Jadi, nah gini-gini nih tari tradisional ya, tari daerah ya. Dan pakaiannya memang seperti ini. Pantas gak? Pantaskah? Oh, mungkin pantas. Ya, pantas bagi mereka ya. Ya sudahlah, pantas saja dah. Maulid Nabinya juga tidak pantas sebenarnya, karena Nabi sendiri tidak pernah merayakan maulid-maulid. Setiap tahun, setiap Rabiul Awal kita harus peringati hari kelahiran saya. Oh, Nabi deklarasi ini. Seumpama ini Nabi ya. Nabi deklarasi setiap Rabiul Awal kita harus adakan acara kelahiran Nabi, kelahiran saya. Begitu. Akhirnya Abu Bakar, Umar, Utsman sampai 4 imam mazhab setiap Rabiul Awal semua maulidan. Undang perempuan-perempuan nyanyi, joget. Habis itu pengajian. Mungkin dalilnya goib. Hanya orang-orang Sufi dan Syiah yang tahu itu dalil. Aduh capek. Yang menjanjikan dirimu pulang, yang menghancurkan tekad-tekadnya. Klarifikasi. Ya memang ketika orang klarifikasi akan menggambarkan bahwa dirinya berada di posisi yang benar. Ada di posisi yang arif. Padahal pada kenyataannya memang satu. Kenapa saya menyatakan memang keadaannya satu? Dulu kurang lebih ya 6 atau 8 bulan yang lalu saya pernah membahas. Sama. Bajunya seperti ini teman-teman. Baju seksi, celana pendek, baju tradisional kuda lumping, bersolawat, nari joget. Ada videonya. Ya Rabbi salam, ya Rasul salam, Jadi siapa di sini sebenarnya yang berusaha untuk mencari-cari pembelaan, pembenaran, atau mencari-cari cara agar terlihat benar? Sedangkan mereka sendiri mau bagaimanapun ada jejak digital, hal serupa seperti ini juga dilakukan. Bahkan di acara yang sama, berkedok pengajian.